Jadi alhamdulillah kemarin kan saya sudah menghadap Pak Menpora, lalu Pak Menpora memproses, lalu dikirim ke Pak Menteri Hukum, Pak Supratman, dan dari Pak Supratman kemarin dikirim ke Pak Mensesnek, ya, dan prosesnya luar biasa, support dari pemerintah. Tapi setidaknya ada 2 pemain lagi yang Pak Mali tidak menyebutkan ketika saya coba untuk menanyakan siapa-siapa tuh Pak untuk 2 itu. Oh, itu bukan karena dia, tapi itu semua ada di Pak Ketua Umum yang lebih tahu yang pasti. Dia bilang dia cuma memberikan kode, mungkin ada 2 lagi ya Bung Ropan yang akan datang. Sedang dalam 2 pemain naturalisasi yang diberitahu Pak Erik beberapa hari yang lalu juga. Dan ya seperti Pak Erik juga bilang, ada 2 pemain yang sedang diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan 2 pemain ini juga bermain di posisi yang sangat dibutuhkan di timnas Indonesia, yaitu di posisi penyerang. Dan salah satunya Pak Erick Thohir urus dokumen naturalisasi striker Eropa, Erling Haaland dan Joel Piroe. Langkah besar kembali diambil Erick Thohir untuk membangun kekuatan timnas Indonesia. Setelah berhasil membawa sejumlah pemain keturunan Eropa bergabung dan memperkuat skuad Garuda, kini ia dikabarkan tengah mengurus dokumen naturalisasi 2 nama besar di lini depan, Erling Haaland dan Joel Piroe. Kabar ini langsung mengguncang publik sepak bola nasional. Bukan hanya karena nama Haaland sudah melekat sebagai mesin gol terbaik di dunia, melainkan juga karena proses ini dianggap bukti keseriusan Indonesia dalam menatap ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini serang yang selama ini menjadi sorotan akhirnya mendapat perhatian penuh. Laga-laga terakhir Indonesia, terutama di FIFA Matchday, memang menyisakan tanda tanya besar soal lini serang. Pertahanan Garuda sudah jauh lebih solid dengan kehadiran pemain naturalisasi seperti JIZ dan Kevin Dix. Lini tengah pun makin kreatif dengan Tom Haye serta Marcelino yang berkembang pesat. Namun, penyelesaian akhir tetap menjadi masalah utama. Berkali-kali peluang tercipta, tetapi tidak bisa dikonversi menjadi gol. Lawan yang lebih tangguh tentu tidak akan memberi kesempatan sebanyak itu. Maka, sektor depan harus segera mendapat solusi. Disinilah Erick Thohir bergerak cepat, mencari penyerang yang bisa menjadi pembeda, bahkan simbol perubahan total. Nama Erling Haaland bagaikan mimpi yang tak pernah terlintas sebelumnya. Striker Manchester City ini dikenal sebagai predator nomor 1 di sepak bola dunia. Postur menjulang, fisik kuat, kecepatan sprint yang menakutkan, dan naluri gol luar biasa menjadikannya mesin gol yang sulit dihentikan. Erick Thohir disebut sudah menyiapkan jalur diplomasi serta dokumen resmi untuk membuka kemungkinan naturalisasi. Langkah ini tentu penuh tantangan. Haaland adalah pemain yang masih aktif di level tertinggi, menjadi andalan klub dan negaranya. Namun, kehadiran nama ini dalam radar Indonesia memperlihatkan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar jika diperjuangkan. Bayangkan jika Haaland benar-benar berdiri di barisan depan Garuda. Setiap bola crossing akan berbahaya. Setiap serangan balik bisa berakhir gol. Dan setiap bek lawan akan gentar menghadapi kekuatan fisik serta insting golnya. Haaland bisa menjadi senjata pamungkas Indonesia di ronde 4, menghadapi raksasa-raksasa Asia seperti Jepang, Iran, atau Korea Selatan. Selain Haaland, ada nama Joel Piroe, striker Belanda yang kini bermain di Leeds United. Dibanding Haaland, Piroe lebih realistis untuk dinaturalisasi karena statusnya sebagai pemain keturunan yang memang punya garis darah Indonesia. Piroe dikenal sebagai penyerang yang efektif. Ia jarang membuang peluang, tenang di kotak penalti, dan selalu berada di posisi yang tepat. Musim demi musim, catatan golnya cukup konsisten. Jika Piroe mengenakan seragam timnas, lini depan Garuda akan punya penyerang dengan insting predator alami, sesuatu yang selama ini jarang dimiliki. Selain itu, Piroe masih muda dan bisa menjadi bagian jangka panjang timnas. Ia bukan hanya solusi sesaat, tetapi juga investasi masa depan untuk menghadapi Piala Asia hingga Piala Dunia berikutnya. Proses naturalisasi bukanlah hal sederhana. Ada jalur hukum, administrasi, hingga diplomasi yang harus ditempuh. Erick Thohir, dengan latar belakangnya sebagai pengusaha sekaligus figur olahraga internasional, memiliki jaringan yang luas.
Pengalaman memimpin Inter Milan hingga duduk di IOC Komite Olimpiade Internasional, membuatnya terbiasa mengelola hubungan lintas negara. Kini, Erik disebut tengah menyiapkan semua dokumen penting. Mulai dari berkas administrasi di PSSI, koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, hingga komunikasi dengan DPR sebagai lembaga yang berwenang mengesahkan naturalisasi. Langkah ini digambarkan serius, sistematis, dan penuh perhitungan. Bagi Erik, menambah striker bukan hanya soal teknis permainan, tetapi juga strategi besar untuk mengangkat nama Indonesia di panggung internasional. Jika naturalisasi Haaland terlalu sulit diwujudkan, Piru tetap menjadi opsi utama yang sangat menjanjikan. Namun, fakta bahwa dua nama ini sedang disiapkan sekaligus memperlihatkan betapa besar ambisi Erik membawa Garuda terbang lebih tinggi. Jika proses ini berhasil, dampaknya akan terasa instan. Dengan Haaland, Indonesia akan punya penyerang yang bisa mencetak gol dari segala situasi. Tidak peduli apakah lawan bertahan total atau menyerang agresif, Haaland selalu punya cara untuk mencetak gol. Sementara Piru memberi variasi. Ia bisa dimainkan sebagai striker tunggal, bisa pula berdampingan dengan Haaland dalam formasi dua penyerang. Kehadirannya juga memberi kedalaman skuad, membuat Indonesia punya opsi rotasi tanpa kehilangan ketajaman. Di ronde 4 kualifikasi, lawan-lawan seperti Jepang, Arab Saudi, hingga Korea Selatan tentu sudah terbiasa menghadapi serangan cepat. Namun, menghadapi kombinasi Haaland Piru adalah skenario yang benar-benar berbeda. Lini depan Indonesia yang dulu dianggap tumpul bisa berubah menjadi salah satu yang paling berbahaya di Asia. Selain teknis, naturalisasi Haaland dan Piru akan mengubah citra sepak bola Indonesia secara global. Media internasional akan menyorot langkah berani ini, supporter asing akan terkejut, dan lawan-lawan akan mulai menghitung ulang kekuatan Garuda. Bagi supporter dalam negeri, kehadiran dua striker Eropa itu akan membakar semangat luar biasa. Stadion-stadion akan penuh sesak, nyanyian Indonesia Raya bergema lebih sakral, dan setiap laga timnas menjadi tontonan dunia. Lebih dari itu, generasi muda Indonesia akan termotivasi. Mereka akan melihat bahwa timnas kini punya standar tinggi, dan semua pemain lokal harus meningkatkan diri agar bisa bersaing. Naturalisasi bukan penghalang, tetapi pemicu bagi perkembangan talenta asli. Meski begitu, perjalanan naturalisasi tentu tidak mulus. Haaland masih punya kewajiban besar bersama negaranya, sementara Piru perlu melewati proses legal yang tidak sebentar. Namun, Erik Thohir dikenal bukan sosok yang mudah menyerah. Jika ia sudah menyiapkan dokumen, itu artinya langkah awal sudah dimulai. Publik kini hanya bisa menunggu perkembangan selanjutnya. Apakah Haaland benar-benar bisa berseragam merah putih, atau justru Piru yang lebih dulu resmi dinaturalisasi? Apapun hasilnya, langkah ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Indonesia berani bermimpi setinggi mungkin. Erik Thohir kembali membuktikan ambisinya dalam membangun timnas Indonesia. Dengan menyiapkan dokumen naturalisasi untuk dua striker Eropa, Erling Haaland dan Joel Piru, ia mengirim pesan jelas, Garuda tidak hanya ingin berpartisipasi, tetapi ingin